Shalom, apa kabar jemaat yang dikasihi Tuhan? Kembali berjumpa di minggu ini. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan terus nyata dalam kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, kita ambil waktu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Kami nyatakan bahwa Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Hingga saat ini Bapa, kami boleh datang menghampiri hadirat-Mu. Mari Tuhan, ampuni jikalau ada dosa pelanggaran yang kami lakukan. Sucikan, kuduskan hati setiap kami, agar pagi hari ini Tuhan, kami boleh berikan yang terbaik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau datang dengan takut dan gentar Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian yang terbaik di hadapan Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami nyatakan Engkau baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian,
masuk gerbang Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita puji Tuhan, sebab Tuhan baik. Mari katakan bersama-sama. Masuk gerbangnya bersyukur, amin, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkan Allah, musik dan tarian, amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari katakan, sebab Tuhan baik, yes. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita masuk gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, yes, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan angkat jempolmu, katakan amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Kau baik Tuhan, sebab Tuhan baik, yes. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amen. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita mau siapkan hati untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita percaya segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penolong yang selalu setia, amin, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, amin. Tetap percaya Tuhan setia. Engkau penolong kami yang setia Tuhan. Penolong yang selalu setia, benar Tuhan, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan.
selamat hari Minggu buat jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Bersyukur kembali pada kesempatan ini boleh bersama dengan keluarga kita kembali beribadah, yang walaupun keadaannya masih sama, kita masih berada di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk kembali beribadah bersama-sama dengan keluarga kita bersama-sama. Baik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan kita pada hari ini, saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur datang ke hadirat-Mu, menaikkan syukur kami. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tidak henti-hentinya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama, dan kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat mengerti firman-Mu. Kami serahkan jam firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, baik jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Amos 2 ayatnya 4 sampai dengan 5. Amos 2 ayat 4 sampai dengan yang kelima. Saya akan membacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda, sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Dan firman Tuhan kita pada hari ini saya berikan perikop berbalik kepada kasih Allah. Nah, pasal sebelumnya Amos memberitakan seruan atau memberitakan firman Tuhan yang berisikan penghukuman kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain yang dalam pasal 1 ini memiliki hubungan dalam sejarah bangsa Yehuda, atau kata lainnya mereka masih memiliki relasi dengan bangsa Yehuda. Nah, penghakiman Allah atas 6 bangsa asing itu berdasarkan pada tindakan mereka. Kita kembali kepada pasal yang ke-1. Di situ ada beberapa bangsa-bangsa lain dan apa tindakan mereka terhadap bangsa Yehuda sebelumnya. Di ayat yang ketiga itu Damsyik, ya. Karena 3 perbuatan Damsyik, bahkan 4. Di dalam 2 Samuel 8, saat raja-raja Aram menyerang Daud dari Damsyik, ya. Itu perlakuan Damsyik kepada orang-orang Israel atau bangsa Yehuda. Kemudian di ayat yang 9 itu bangsa Tirus. Dalam kitab Yoel dan 6, di mana bangsa Yehuda dijual kepada Yunani sebagai budak. Allah menuntut Tirus atas kejahatan mereka meninggalkan perjanjian dengan Israel dan menjualnya kepada Edom sebagai tawanan perang tanpa pandang, baik dia laki-laki, baik dia wanita, anak-anak, atau orang yang sudah berusia. Dan bangsa Tirus ini sangat kejam terhadap orang-orang Israel. Mereka melakukan semuanya untuk mendapatkan keuntungan. Dan itu yang dilakukan oleh bangsa Tirus, relasi mereka dengan bangsa Yehuda. Kemudian di ayat 11, itu kota Edom yang menjadi musuh Israel secara turun-temurun. Penghakiman terhadap Edom karena kemarahan mereka terhadap saudara mereka yakni Israel, dan membunuh mereka
sampai mati. Jadi bangsa Yehuda dengan orang-orang Edom ini tidak memiliki hubungan yang baik, ya. Kemudian di ayat 12 itu Amon. Kita bisa lihat ayat 13. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Bani Amon, bahkan 4. Amon ialah bangsa yang dikenal berperang dengan Saul dan Daud. Allah melakukan penghakiman terhadap Amon karena tidak memiliki belas kasihan terhadap wanita-wanita yang tak berdaya dan bayi yang belum lahir di antara Israel sebagai saudaranya sendiri. Jadi itu perlakuan Amon kepada orang-orang Israel atau orang-orang Yehuda. Kemudian di pasal yang kedua, kita masuk kepada pasal 2, itu kepada orang-orang Moab. Ya. Orang-orang Moab, tuntunan terhadap Moab karena tindakan yang sangat tidak memiliki martabat terhadap mayat para raja. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat bagaimana bangsa-bangsa ini ada relasi mereka dengan Yehuda. Bangsa-bangsa lain ini bagaimana sejarah mereka dengan bangsa Yehuda. Nah, di sini saya membayangkan bagaimana waktu Amos memberitakan hukuman ini kepada bangsa-bangsa lain. Orang-orang Yahudi tentunya senang di mana musuh mereka atau lawan mereka mendapatkan hukuman dari Tuhan. Tentunya di sini saya berpendapat bahwa ketika Amos memberitakan penghukuman kepada bangsa-bangsa lain, perilaku dari orang-orang Yehuda tentunya merasa senang, ya. Musuh-musuh mereka mendapatkan hukuman. Sebelumnya kita pahami ya bahwa bangsa Yehuda, umat Tuhan itu sangatlah menderita di bawah perlakuan oleh bangsa-bangsa ini dalam pasal 1 itu. Dan di bawah kondisi seperti ini mereka sangat berharap agar Allah segera membalaskan kejahatannya. Dan jemaat Tuhan bisa melihat melalui pesan yang dibawa oleh Amos ini, keinginan mereka terpenuhi dan mereka semua sangat senang terhadap pemberitaan hukuman terhadap bangsa-bangsa lain. Tetapi kita masuk dalam pembahasan kita di pasal yang kedua. Setelah Amos dengan nubuatannya kepada bangsa-bangsa lain, dia memutar haluan kepada bangsa Yehuda, ya, dan menghajar Israel, menghajar bangsa Yehuda dengan berita penghakiman dari Tuhan. Jadi saya mengistilahkan seperti ini, maju kena, mundur kena. Musuhnya kena, dan dia sendiri pun, bangsa Yehuda pun kena, ya. Nabi Amos berpindah fokus dalam memberitakan firman Allah dari jauh yang ke dekat, dari penghakiman atas bangsa-bangsa negara, bangsa-bangsa lain, dan kini Amos beralih kepada Yehuda. Kemudian apa yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain ini? Bangsa-bangsa yang dihukum Tuhan bukan umat pilihan Tuhan. Perlu kita pahami, bangsa-bangsa yang dihukum Tuhan dalam pasal 1 itu bukan umat pilihan Tuhan. Tapi kali ini Tuhan berbicara melalui Amos, berbicara kepada salah satu umat Tuhan, yaitu bangsa Yehuda sendiri. Yehuda dan Israel seperti yang kita tahu adalah umat pilihan Allah, tetapi mereka juga tidak lepas dari penghukuman Tuhan. Kita perlu tahu, Nabi Amos diutus kepada bangsa Israel dan bukan kepada bangsa Yehuda. Tetapi Amos sendiri berasal dari Tekoa. Itu dalam pasal 1 ayat 1. Jemaat Tuhan bisa lihat, Amos berasal dari Tekoa. Amos 1 ayat 1. Itu merupakan salah satu daerah di Yehuda, sehingga Amos diberikan tugas untuk memberitakan penghukuman atas bangsanya sendiri. Mungkin lebih mudah ya memberitakan penghukuman daripada bangsanya sendiri, ya. Sebagai orang Yehuda, Amos pasti sangat mencintai bangsanya sendiri, tetapi dalam kasus ini berbeda.
sifat manusiawinya kita seringkali menyukai hal-hal yang berbau kesenangan, ya, atau penghiburan. Tetapi di sini Amos diutus untuk memberitakan penghukuman atas bangsanya sendiri. Saya membayangkan bagaimana ketika saya sebagai seorang pemberita firman Tuhan menyampaikan berita penghukuman kepada, contohnya kepada keluarga saya sendiri, keluarga besar saya sendiri. Mereka berharap ketika saya datang, saya membawa berita yang penuh dengan sukacita. Tetapi lain cerita, saya membawa berita penghukuman, berita hukuman dari Tuhan, berita buruk. Tentunya suatu sangat hal yang menakjubkan, yang membuat Amos sendiri pasti merasa dalam keadaan, bagi saya, keadaan apa ya? Keadaan dilema, sepertinya dilema seperti itu ya. Dia harus memberitakan penghukuman kepada bangsa saudaranya sendiri. Berbeda kalau kita memberitakan berita penghukuman kepada, contohnya kepada keluarga lain, tentu merasa fine-fine saja, merasa bebas, merasa tidak perlu khawatir. Tetapi kali ini Amos berbicara kepada bangsanya sendiri. Dan bagaimana hal itu dia bisa lakukan? Dia harus lakukan karena dia seorang nabi, seorang wakil Allah, untuk memberitakan hukuman kepada orang-orang, hukuman Allah. Yehuda 3 kali, bahkan 4 kali berulang-ulang melakukan kejahatan. Kita bisa lihat di ayat yang keempat, ya, Amos 2 ayat 4. Yehuda, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, sudah sering mereka lakukan kejahatan seperti itu. Sudah cukup, dan hukuman akan terjadi bagi mereka. Sama seperti bangsa-bangsa lain, dan Allah tidak akan menghindarkan penghukuman atas mereka. Allah berfirman, kita lihat dalam 4, oleh aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Suatu perkataan Allah sendiri, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa bagi umat pilihan Allah sendiri. Dia harus menjatuhkan hukuman bagi mereka. Nah, apa saja kesalahan yang dilakukan oleh Yehuda? Nah, poin kita kali ini, hari ini kita akan belajar mengenai hal itu. Apa saja kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda? Yang pertama, mereka menolak hukum Tuhan. Ayat yang keempat, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan. Mereka menolak hukum Tuhan. Di sini Yehuda bukan mereka tidak tahu hukum Tuhan. Di sini mereka tidak mengenal hukum Tuhan. Bukan karena mereka tidak paham dan mengerti hukum Tuhan, tetapi mereka menolak hukum Tuhan. Jadi bisa dikatakan bahwa pada saat itu mereka tidak setuju dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Kemudian dikatakan mereka tidak mengikuti apa yang Tuhan mereka perintahkan. Jadi hukum Tuhan mereka tolak. Mereka mau dengan aturan mereka sendiri. Bangsa Yehuda ini bangsa pilihan, umat pilihan. Hukum Tuhan itu diberikan kepada mereka, itu hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan kepada mereka. Nah, kata Ibrani dalam menolak itu ma'as, yang bisa diartikan penolakan yang biasa atau yang menyaratkan kepada penghinaan. Dari sini kita lihat bahwa bangsa Yehuda memang memandang rendah atau menghina hukum Taurat. Di mata Tuhan, bangsa Yehuda dinyatakan bersalah. Mereka yang tidak memiliki Taurat akan dihakimi tanpa Taurat, sedangkan mereka yang memiliki Taurat akan dihakimi seturut Taurat. Itu dalam Roma 2 ayat 12. Jemaat Tuhan bisa baca nanti dalam Roma 2 ayat 12. Walaupun demikian, tetap ada perbedaan.
Mereka yang memiliki pengetahuan lebih banyak akan lebih banyak. Mereka yang memiliki pengetahuan lebih banyak akan lebih banyak dituntut dan dihakimi. Dan itulah keadilan Allah, tidak bisa ditolak. Orang-orang Yehuda adalah umat pilihan Allah. Mereka berpengetahuan, mereka punya hukum Taurat, tetapi mereka menolak hukum Taurat. Dan keadilan Allah harus dinyatakan bagi mereka. Terus yang kedua, mereka tidak berpegang pada ketetapan Tuhan. Di situ ya, ayat 4 selanjutnya, dan tidak berpegang pada ketetapannya. Mereka tidak berpegang pada ketetapan Tuhan, tetapi mereka maunya berpegang kepada ketetapan mereka sendiri. Tidak mau ikut apa yang Tuhan mau. Nah, dalam masa kini terkadang kita juga seperti itu ya. Tidak mau berpegang kepada apa yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita. Kita yang sebagai orang percaya tidak mau berpegang kepada apa yang Tuhan sudah tetapkan kepada kita. Maunya kita ikut keinginan kita sendiri, maunya hal-hal yang bersifat menguntungkan, berkat-berkat. Kita lebih senang mendengar firman Tuhan tentang berkat-berkat. Pokoknya hal-hal yang menyenangkan telinga daripada mendengarkan atau memfokuskan diri terhadap firman Tuhan yang bersifat teguran. Dan itu fakta ya. Orang Kristen saat ini lebih memilih disenangkan dengan hal-hal yang berbau berkat ya. Hal-hal yang berbau kesenangan bagi telinga mereka enak didengar. Itulah orang Kristen saat ini. Kita perlu mengingat bahwa kita tidak bisa membatasi firman Tuhan hanya dengan sebatas bahwa firman Tuhan itu bersihkan berkat-berkat Tuhan. Kita juga harus terima firman Tuhan itu sebagai satu hal yang menegur dan menasihati kita. Dan inilah salah satu bentuk dari cara Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita, orang-orang percaya. Jadi berbicara mengenai hukum Tuhan itu bukanlah suatu akhir dari segalanya. Banyak kita beranggapan bahwa kita ditegur, kita dihukum, itu tandanya Tuhan tidak mengasihi kita. No. Hukuman Tuhan itu mengajarkan kita untuk kembali mengingatkan dan merenungkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Mereka mau hidup sesuai dengan kemauan mereka sendiri dan melupakan, meninggalkan ketetapan Tuhan sudah berikan kepada mereka. Atas kemauan sendiri, mereka meninggalkan ketetapan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Dan kemudian yang ketiga, kesalahan oleh bangsa Yehuda yaitu mereka menyembah berhala. Inilah yang membuat Tuhan murka kepada mereka karena sekali lagi mereka hanya mengikuti keinginan mereka sendiri dan menyembah berhala. Kembali ke firman Tuhan kita dan kita lihat di akhir ayat 4 yang diikuti oleh nenek moyangnya, yang menggambarkan bahwa kesalahan ini sudah terjadi secara turun-temurun. Allah sudah cukup bersabar, generasi demi generasi berlalu, situasi tidak kunjung berubah. Penundaan hukuman Allah malah dianggap sebagai kelemahan. Ya, mereka menganggap penundaan hukuman Allah itu tidak ada. Ya, tidak berkuasa. Mereka tidak peduli dengan apa yang akan terjadi ke depannya dalam kehidupan mereka. Tatkala waktunya tiba, waktu Allah tiba, Allah menetapkan hati untuk menghukum umatnya. Dan ini merupakan suatu hal yang sangat dahsyat. Ketika waktu Tuhan sudah tiba, disitulah waktu Allah untuk menghukum umatnya. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari sinilah kita belajar untuk tidak menjadi
seperti orang-orang Yehuda yang hidup dengan keinginannya sendiri, menolak firman Tuhan, dan beralih kepada penyembahan berhala. Kehidupan kita harus senantiasa berlaku setia kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi kepada bangsa Yehuda, kita bisa lihat di ayat yang kelima. Aku akan melepaskan api ke dalam Yehuda sehingga pura Yerusalem dimakan habis. Tatkala waktu Tuhan tiba, hukuman Allah akan dinyatakan bagi mereka yang tidak hidup berdasarkan apa yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan mereka. Kehidupan kita harus senantiasa berlaku setia, seperti saya sudah katakan tadi. Kita harus berlaku setia kepada Tuhan. Contohnya seperti apa? Bagaimana kelakuan kita, bagaimana kehidupan kita yang semestinya kepada Tuhan. Yang pertama itu, dengan tidak hidup berdasarkan keinginan kita sendiri, yang mengakibatkan, yang membawa kita kepada maut dan mencelakakan diri kita sendiri. Hati-hati dengan keinginan diri kita sendiri yang membuat kita jatuh dan mencelakakan diri kita sendiri. Yang kedua, tetap setia terhadap firman Tuhan. Simpelnya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan yang ketiga, menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin menjauh. Seperti kehidupan kita yang terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi dan melupakan waktu dengan Tuhan, sehingga kita sengaja secara tidak langsung menduakan Dia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan segala kesibukan kita, dengan apa yang kita mau capai di dunia ini, sehingga membuat kita melupakan yang menjadi prioritas kita, yaitu Tuhan. Harapan Allah bagi umatnya ialah, kita bisa buka dalam Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pegangan dalam kehidupan kita untuk tetap berlaku setia, kembali kepada kasih Allah, untuk selalu merenungkan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita kembali merenungkan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak karya Allah yang telah Dia kerjakan di dalam kehidupan kita, sehingga kita harus berbalik kepada kasih Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap berlaku setia kepada Engkau, kembali berbalik kepada kasih-Mu. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk karya-karya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa memampukan kami, Roh Kudus-Mu senantiasa memampukan kami untuk kami tetap berlaku setia terhadap Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami manusia lemah yang terkadang kami masih bisa jatuh di dalam dosa. Tapi biar Roh Kudus-Mu terus memampukan kami untuk kami kembali kepada firman, untuk merenungkan, untuk kembali mengingat kasih kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita sudah diberkati pagi hari ini. Amin. Dan mari kita satukan hati, kita berdoa bersyafaat bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami mengucap syukur. Kami boleh berjumpa kembali dalam ibadah Raya GBI Anugerah. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini kami sudah diberkati. Kami berdoa menyerahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi, Engkau pakai lebih dahsyat lagi kehidupannya. Dimanapun dia berada, biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Berkati jemaat Tuhan, GBI Anugerah yang mengikuti ibadah online pagi hari ini, pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga. Tuhan memberkati. Kami percaya penyertaan Tuhan terus sempurna dalam kehidupan jemaat-Mu pribadi lepas pribadi. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus, yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, bahkan semua pengerja yang terlibat mengambil bagian pelayanan. Biarlah kesatuan hati, kesatuan roh terus menyertai kehidupan kami. Sekalipun kami hanya berjumpa lewat online, tapi kami percaya kasih Kristus nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah urapan yang baru dicurahkan atas semua kami hamba-hamba Tuhan. Biarlah Tuhan minyak yang baru tetap ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan jemaat Tuhan. Kami percaya perlindungan kuasa Tuhan menyertai kehidupan jemaat-Mu. Persembahan umat-Mu pagi hari ini Tuhan berkati dalam nama Yesus. Yang memberikan persepuluhan mereka Tuhan berkati sesuai dengan janji firman-Mu. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit-Mu. Yang memberikan ucapan syukur, korban syukur mereka Tuhan juga berkati dalam nama Yesus. Kami percaya jemaat Tuhan tidak berkekurangan, tapi mereka berkelimpahan dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah persembahan dipakai untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami percaya pemulihan pasti terjadi atas bangsa kami. Tuhan, kami berdoa berdiri atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan, hujan pertobatan Tuhan akan curahkan atas bangsa kami. Bangsa ini ada di hati Tuhan, ada di pikiran Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan semua staf jajaran Tuhan. Tuhan berkati, berikan roh takut akan Tuhan, sehingga setiap keputusan yang diambil berasal daripada Tuhan. Berikan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa Indonesia Tuhan. Begitu juga dengan kota Makassar Tuhan. Tutup bungkus kota ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Ampuni kota kami Tuhan. Selamatkan kota kami. Terima kasih Tuhan, kami akan melihat pemulihan boleh terjadi di tengah-tengah kota kami. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan menyerahkan seluruh program-program ibadah kami, ibadah online ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati segala sesuatunya Tuhan. Sehingga lewat ibadah online ini ada banyak jiwa-jiwa yang boleh mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. yang Kau kasih. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah keluar masukmu, dibiarkan musuhmu maju berperang melawan Kau terpukul kahak olehmu, dan apa yang sedang Engkau usahakan
Tuhan berkati. Engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dipelihara, dilindungi dan disertai Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Di dalammu ku tidak akan menyerah.